rumah sakit. Pagi-pagi sekali setelah sholat subuh tadi, Rehan dibuat pusing mendengarkan suara tangis dua bayinya. Yang satu menangis, yang satunya lagi ikut menangis juga. Rehan yang tadinya ingin membandingkan bayinya itu mengurungkan niat setelah melihat kerewelan anak-anaknya. Jadilah kini Rehan duduk di ranjang memeluk Kinara. Daripada pusing-pusing mendengarkan suara tangis bayinya, lebih baik cari kenyamanan dengan memeluk istrinya. Kok tidak mau memandikan mereka? Mereka kan sudah berhenti menangisnya, tanya Kinara mengelus lembut kepala sang suami yang sedang memeluknya dalam posisi duduk. Nanti sore aja, aku masih ingin memelukmu, Kinara menggeleng pelan. Ada-ada saja tingkah suaminya ini. Kemarin sangat ingin punya anak, giliran anak sudah ada, malah tambah manja pada ibu sang anak. Biar aku saja yang mendandani mereka, pinta Rehan saat melihat salah satu bayinya sudah datang dengan dibalutkan handuk yang lembut. Urusan memakaikan baju serta memberikan bedak itu kesukaan Rehan. Laki-laki itu lebih suka mendandani bayinya daripada memandikan si kembar. Jagoan Dedi, sudah mandi ya? Udah wangi ya gantengnya Dedi? Rehan menciumi putranya yang pertama kali selesai mandi. Ia mulai memakaikan minyak telon agar tubuh putranya hangat. Jangan lupakan bedak bayi ini adalah bagian favorit Rehan saat mendandani anak-anaknya. Wanginya anak Dedi, tapi lebih wangi Dedi. Gantengnya anak Dedi, tapi lebih ganteng Dedi. Setelah memakaikan pakaian, Rehan langsung membawa bayi Zafran pada Kinara untuk disusui. Masya Allah, sudah ganteng anaknya Mami. Pakai baju sama Dedi tadi ya? Senang ya dipakaikan baju sama Dedi. Sampai-sampai tersenyum terus dari tadi. Kinara mencium pipi putranya yang diberikan bedak, langsung memberikan sarapan pagi untuk baby Zafran. Selang beberapa menit, baby girl datang dengan semangat. Rehan langsung mengambil alih putri cantiknya itu, lalu memulai ritual dandan ala-ala Rehan. Kenapa sayang? Kenapa matanya terus-menerus melihat Dedi? Dedi ganteng ya? Dedek Zahira terpesona ya? Jangan baperan ya, Dedek Zahira sayang. Dedi punyanya Mami, ucap Rehan terus berceloteh di sela-sela memberikan minyak telon. Tampak baby Zahira tersenyum membuat Rehan gemas, selalu mencium pipi gembul itu. Padahal ia dan Kinara tidak memiliki pipi gembul kecuali saat Kinara hamil, tapi pipi anaknya malah gembul saat menggemaskan. Senyuman Prinses Dedi manis sekali. Dedi jadi terpesona, tapi lebih manis senyuman Mami. Lanjut Rehan mulai memakaikan kain bedong pada bayinya yang masih terus tersenyum seperti mengerti apa yang diucapkan Rehan. Tunggu abangnya selesai sarapan dulu ya sayang, baru giliran prinsesnya Dedi sarapan nanti. Rehan pun menggendong baby Zahira lalu membawa bayi imut itu jalan-jalan dalam ruangan. Rehan berhenti di jendela ruang inap lalu menunjuk-nunjuk keluar sembari terus mengajak bicara baby Zahira. Sayang mau minum? Rehan langsung menoleh ke arah Kinara yang tampak kehausan. Pasti wanita itu lelah. Rehan pun dengan sigap mengambil sebotol air mineral dengan tangan kirinya karena tangan kanannya masih menggendong baby Zahira. Karena sedikit ribet, Rehan memilih meletakkan baby Zahira di ranjang di samping Kinara lalu membuka tutup botol dan membantu Kinara untuk minum. Baby Ele tak ada di ruang inap karena sedang pergi mengambil makanan lagi. Wanita tua itu seperti tahu apa yang dibutuhkan Kinara sekarang. Terdengar suara tangis baby Zahira membuat Rehan langsung mencoba menenangkan bayi cantiknya itu. Dedi bantu Mami minum sayang, bobok di kasur dulu ya. Rehan mengelus lembut pipi baby Zahira, tapi bayi cantik itu tetap tak mau berhenti menangis. Kinara pun tertawa pelan saat melihat Rehan menghela nafas panjang. Laki-laki itu langsung menggendong baby Zahira kembali lalu membawa bayi cantik itu jalan-jalan hingga tangisnya berhenti. Enak punya anak,
Tanya Kinarah membuat Rehan langsung tertawa. Sangat enak, luar biasa nikmatnya. Hari ke hari dilalui, kini Kinarah sudah pulang ke rumah. Lebih tepatnya dirawat di rumah saja agar lebih nyaman bagi si ibu yang baru saja melahirkan dan bayi yang baru saja lahir. Kinarah kini sedang berbaring sembari memainkan tangan putrinya yang masih terjaga. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, tapi putrinya tak kunjung tidur setelah selesai disusui. Sedangkan bayi laki-lakinya sudah terlelap dari jam 8 tadi. Belum tidur ya dedek Zahiranya? Tanya Rehan yang baru saja masuk ke kamar. Laki-laki itu baru selesai membahas masalah pekerjaan bersama Steve di ruang kerja tadi. Iya, belum tidur, mau bermain dengan dedinya mungkin, saat Kinarah gemas dengan tangan mungil bayinya yang menggenggam jari telunjuknya. Belum tidur ya sayang? Kenapa belum tidur? Mau dedi bacakan selawat atau surat apa? Rehan mencium pipi gembul putrinya, membuat bayi mungil itu tersenyum senang. Indah sekali memandangi bayi yang tersenyum seperti itu, walau senyuman yang kecil tanpa gigi. Surat Al-Mulk dong dedi, kan mau tidur ceritanya ini. Kinarah yang menyahut dengan menirukan suara anak kecil tanpa penolakan. Rehan pun langsung melantungkan ayat suci Al-Quran surat Al-Mulk yang alhamdulillah hafal. Masya Allah, merdunya suara suamiku yang tampan, ucap Kinarah pelan sembari ikut mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran diiringi suara merdu Rehan. Tak berselang lama, Baby Zahira pun akhirnya tertidur juga. Memang mujarab sekali bacaan Al-Quran ini, sangat menenangkan hati yang membaca maupun yang mendengar. Setelah bacaan selesai dan sang buah hati sudah terlelap, Rehan langsung menggendong bayi cantiknya itu dan memindahkan ke box bayi. 2 hari lagi ada syukuran atas kelahiran si kembar. Meski Rehan tak akan disibukkan mengurus keperluan syukuran, tetap ia harus memastikan semuanya berjalan lancar, karena ini adalah acara pertamanya dengan istri dan anak-anaknya. Ia akan mengundang anak yatim serta ustadz nantinya. Lalu setelah acara selesai, Rehan ingin langsung membagikan sebagian rezekinya pada orang yang membutuhkan di luar sana. Hanya dengan memikirkan hari itu tiba saja, Rehan sudah sangat merasa senang dan antusias. Apalagi jika benar-benar sudah di hari itu, pasti Rehan akan semakin bahagia saat berbagi. Setelah semuanya aman, Rehan pun langsung kembali ke ranjang, di mana sang istri sedari tadi terus memperhatikan gerak-geriknya saat memindahkan Baby Zahira. Istri siapa ini? Cantiknya melampaui batas, membuat hati selalu berbunga-bunga saat melihat wajah indah ini. Rehan kembali mencium pipi Kinarah sembari menggosok ujung hidungnya di pipi Kinarah. Istri Rehan Setia Wijaya, laki-laki tampan dan kaya seantero dunia, jawab Kinarah membuat Rehan langsung tertawa. Kalau bicara suka ngawur ya, tapi manis. Rehan memeluk Kinarah membawa wanita itu dalam dekapan hangatnya. Kinarah pun langsung menenggelamkan wajahnya di dada bidang sang suami. Mengantuk, tanya Rehan mengelus lembut punggung Kinarah. Wanita yang berhasil mengobrak-abrik isi hatinya, wanita yang siap mengandung dan melahirkan anak-anaknya. Lelah sayang, seharian aku terjaga karena si kembar bergantian menyusui. Walau ada jeda, hanya saja aku lelah, terasa nyeri dan juga terasa nyeri. Jawab Kinarah pelan. Sabar ya sayang, aku akan selalu membantumu sebisaku. Maaf kalau tidak bisa mengurangi rasa sakitmu, ucap Rehan merenggangkan pelukannya. Hal itu wajar, karena memang biasanya dua insan itu tak bisa tidur jika berpelukan terlalu erat. Pengap. Kau bahkan sangat membantu sayang, sangat membantu. Aku bangga dan sangat beruntung bisa punya suami sepertimu. Terima kasih, saat Kinarah mendongakkan kepalanya sembari tersenyum, lalu kembali memperbaiki letak kepalanya. Wanita itu perlahan menutup matanya saat Rehan memijit pelat bahunya yang pegal. Tak lupa tangan Rehan juga berpindah
ke punggung untuk merilekskan tubuh sang istri. "Good night honey, semoga mimpi indah," ucap Rehan mencium kening Kinara, lalu ikut tertidur. Mereka harus tidur cepat karena tengah malam nanti bisa jadi si kembar akan bangun atau malah tidur nyenyak hingga pagi. "Sisi lain, kita pulang ke rumah?" tanya Sarah saat ini sudah berada di dalam mobil yang Sean beli untuk bisa pergi ke sana kemari saat masih di rumah sakit. "Untuk sementara kita menginap di hotel dulu ya sayang. Nanti aku akan mengurus kepindahan kita ke kota seberang. Di sana kita akan memulai lembaran baru," jawab Sean mengelus lembut kepala Sarah. Wanita yang baru saja keluar dari rumah sakit pun mengangguk patuh sembari memasang senyuman manis. "Mau makan dulu atau langsung ke hotel dan makan di sana?" tanya Sean mulai melajukan mobil menembus jalanan kota di malam hari. "Aku sudah lama tidak makan soto. Apa kita boleh mampir sebentar?" "Tentu sayang, tapi tolong arahkan kemana kita akan pergi. Soalnya aku tidak tahu di mana letak soto yang kau sukai," saut Sean fokus mengemudi. "Oke, kita mampir di tempat biasa kita makan. Kau pasti suka dengan sotonya. Secara itu kan makanan kesukaanmu." Sarah pun mulai menunjukkan arah jalan menuju tempat biasa ia menikmati semangkok soto bersama Sean alias Ian. Sesuka-sukanya aku dengan soto, aku lebih suka denganmu," ucap Sean pelan dan masih bisa didengar oleh Sarah. "Aku juga sangat menyukaimu," saut Sarah membuat Sean tertawa pelan. Di sisi lain, Steve yang baru saja pulang dari rumah Rehan memilih mampir ke supermarket terlebih dahulu karena ingin membeli beberapa kebutuhan dapur untuk besok pagi. Ia juga ingin membeli cemilan sehat karena malam ini ia harus menyelesaikan beberapa laporan bulanan yang lebih detail lagi dari laporan yang diberikan orang-orang di perusahaan padanya tadi siang. "Apa anak tuan muda sudah tidur ya? Aku jadi penasaran tampang mereka tidur di malam hari seperti apa," gumam Steve sembari memilih beberapa cemilan sehat untuknya. "Tadi aku sempat melihat mereka karena sudah tidur, padahal aku mau minta satu saja pada tuan muda. Tuan muda kan bisa membuatnya lagi, jadi tidak masalah kalau aku minta satu anaknya," lanjut laki-laki itu. Sudah mendapatkan yang ia mau, Steve pun langsung mengantri di depan kasir untuk membayar semua belanjaannya. Setelah membayar, Steve langsung membawa semua belanjaannya ke parkiran. Matanya tampak memicing melihat seseorang berdiri di dekat mobilnya sembari memperhatikan mobil mewahnya itu. "Ada yang bisa saya bantu, Nyonya?" tanya Steve mendekati wanita yang membelakanginya itu. Wanita itu tiba-tiba saja bergerak dan memegang tangan Steve dengan kuat. "Tolong bawa aku dari sini, aku mohon." "Hah?" Orang tak dikenal pun meminta tolong. Sepertinya ada yang mencurigakan di balik ini. Steve malah tak percaya dengan wanita di hadapannya sekarang. "Wanita dengan rambut yang terurai menutupi wajah. Perlihatkan wajah Anda terlebih dahulu." Wanita itu tampak celingak-celinguk, lalu menyingkirkan rambut yang menutupi wajahnya. Sontak Steve langsung terkejut melihat siapa yang ada di hadapannya sekarang. "Kenapa selalu bertemu?" pikir Steve. "Anda lagi ternyata. Punya nyali juga Anda terus menguntit saya," ucap Steve sinis. "Aku mohon bawa aku dari sini. Suruhan papaku sedang mengintaiku sekarang. Aku harus kabur sebelum semuanya hancur." Wanita yang tak diketahui namanya itu pun terus memohon dengan tatapan khawatir dan juga penuh harap. "Saya tidak peduli, Nona. Mau Anda akan dibunuh detik ini juga. Saya tidak peduli," tegas Steve menepis tangan wanita itu dengan kasar, lalu meletakkan belanjaannya di bagasi. Setelah itu Steve langsung membuka pintu mobil lalu duduk di kursi kemudi. Steve yang terkejut dengan suara orang masuk ke mobilnya pun langsung menatap ke sampingnya, di mana wanita itu yang selalu mengubah warna bola matanya itu sudah duduk di sampingnya. Gesit juga. "Keluar!" titah Steve menatap tak suka wanita lancang itu. "Aku mohon bawa aku dari sini dulu. Mobilku sudah mereka rusak dan orang kepercayaanku tak bisa datang karena sedang diintai juga. Aku mohon selamatkan aku." Lirih,
Wanita itu dengan mata yang sudah berkaca-kaca, mau tak mau Steve pun menyampingkan egonya dan alhasil melanjutkan mobil menuju apartemen. Terdengar suara helaan nafas lega dari wanita di sampingnya itu. Cih, merepotkan, dasar wanita siluman, umpat Steve dalam hati. Kediaman Rehan dan Kinara baru saja setengah jam terlelap, sudah terdengar suara tangis bayi. Rehan yang terbangun pun langsung menghampirinya, box bayi, lalu membawa putranya yang kali ini menangis. Karena biasanya anteng-anteng saja, ternyata putranya sudah basah. Rehan bahkan lupa memakaikan popok bayi pada Abang Zafran. Itu karena bayi tampan itu tidur cepat malam, jadi Rehan sedikit terlena dan lalai. "Iya sayang, jangan menangis ya, Dedi ganti dulu kainnya." Rehan pun langsung membersihkan area bawah bayi tampannya itu, lalu mengambil popok yang tentunya tak membuat si bayi alergi. "Ih, apa ini?" tanya Rehan tersenyum geli sembari memegang bagian bayi munginnya itu. Rehan pun terkekeh geli sendirian ditemani suara bayinya yang sepertinya menyahut, "Nanti kalau sudah besar itunya akan besar juga, jadi jangan khawatir ya jagoan Dedi." Rehan pun memberikan satu kecupan manis di pipi Zafran, lalu menimang-nimang bayi tampan itu hingga terlelap. Biarlah ia yang kesusahan dan kurang tidur, agar sang istri bisa beristirahat. Ini semua hanyalah sebuah tindakan kecil saja yang tentunya tak bisa disamakan dengan pengorbanan sang istri saat mengandung, melahirkan, dan menyusui.